terus menyampaikan kesaksian tentang Kristus. Refleksi pagi 928. Orang banyak berantusias dalam menyambut Yesus, walau orang Farisi tidak. Ini kisahnya di Yohanes 12 ayat 17-19. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Saudara-saudara, kesaksian tentang dibangkitkannya Lazarus telah membuat orang banyak menyambut Yesus. Kesaksian Kristen memang harus membawa orang pada Kristus. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentulah banyak hal yang telah kita rasakan, kita alami, dan kita lihat yang menunjukkan betapa baiknya Tuhan itu. Inilah yang seharusnya menjadi kesaksian kita. Kesaksian inilah yang dilakukan oleh mereka yang menyaksikan bagaimana Lazarus dibangkitkan Kristus. Kesaksian seperti inilah yang dulu membawa orang banyak untuk datang menyambut Yesus Kristus. Walaupun tentu ada orang yang tidak menyukainya, orang Kristen harus tetap menyaksikan akan kebaikan Kristus melalui segala sarana yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk menyadari akan segala perbuatan baik Tuhan dan terus menyampaikan kesaksian kita. Membawa terang Kristus dalam pergaulan luas. Refleksi pagi 929. Tidak hanya orang Yahudi yang mencari Yesus, tetapi orang Yunani pun ada yang mencari Yesus. Mari lihat kisahnya di Yohanes 12 ayat 20 dan 21. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Saudara-saudara, orang Yunani pengikut agama Yahudi rupanya tertarik juga untuk bertemu Yesus. Ajaran, tindakan, serta ketulusan hati Yesus memang sangat kontras dengan kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tidaklah heran kalau orang dari berbagai golongan mencari Kristus. Terang Kristus memang menarik banyak orang. Saudara-saudara, seperti halnya Filipus yang didekati oleh orang yang hendak bertemu Kristus, orang Kristen di masa kini pun sudah seyogyanya menjadi Filipus masa kini, di mana orang yang sedang mencari Kristus dapat bertemu Kristus. Untuk itu, orang Kristen haruslah berani bergaul secara luas dalam pergaulan yang inklusif dan tidak diskriminatif, sehingga orang Kristen menjadi mudah didekati oleh mereka yang sedang mencari Kristus. Sayangnya, ada orang Kristen yang malahan membangun benteng yang tebal dalam pergaulan yang eksklusif, sehingga orang menjadi sulit mendekat. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi terang Kristus dengan belajar bergaul secara luas, inklusif, dan tidak diskriminatif.
Melayani bersama dalam keanekaragaman. Refleksi pagi 930. Orang-orang Yunani beragama Yahudi ingin bertemu Yesus Kristus sehingga mereka memberitahukan maksud mereka kepada Filipus. Apa yang kemudian dilakukan Filipus? Mari lihat Yohanes 12 ayat 22. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Saudara-saudara, Filipus ragu-ragu untuk mempertemukan orang-orang Yunani dengan Kristus, sehingga ia memberitahu Andreas. Kedua murid Kristus ini kemudian bersama-sama pergi kepada Yesus. Di dalam persekutuan murid Kristus, sudah sewajarnya lah kalau mereka melayani bersama-sama untuk saling mendorong dan menasihati dalam membawa orang kepada Kristus. Kerjasama memanglah penting. Saudara-saudara, seperti yang dilakukan oleh Filipus dan Andreas, membawa orang kepada Kristus memerlukan kerjasama yang erat di antara orang percaya. Berbagai perbedaan di antara orang percaya adalah sebuah kekuatan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ada di setiap diri orang percaya. Dengan demikian, pelayanan pemberitaan kabar baik bukanlah pelayanan individual semata, tetapi ini adalah pelayanan bersama dalam keanekaragaman karakter, latar belakang, keahlian, dan kemampuan lainnya. Oleh sebab itu, marilah kita memberitakan kabar baik dalam keanekaragaman perbedaan ini. Marilah kita menghargai kekayaan perbedaan di dalam kelompok kita. Di sanalah Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Membawa berkat bagi semua bangsa. Refleksi pagi 931. Apa tanggapan Yesus sewaktu Filipus dan Andreas datang beserta orang-orang Yunani yang ingin bertemu Yesus? Mari lihat perkataan Yesus di Yohanes 12 ayat 23 dan 24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Saudara-saudara, apa yang disampaikan Yesus itu merupakan pemberitahuan akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang akan membuahkan berkat tidak hanya bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi orang Yunani dan semua bangsa di dunia. Yesus Kristus memang patut ditinggikan dan dimuliakan oleh semua. Saudara-saudara, kematian dan kebangkitan Kristus memang terjadi hanya di waktu yang telah ditentukan Tuhan. Hanya melalui kematian dan kebangkitan Kristus sajalah orang yang percaya kepada Kristus dapat menerima keselamatan kekal. Benih pengorbanan Kristus di kayu salib tidaklah sia-sia, karena melalui Dialah ada kehidupan kekal, dan melalui Dialah kita memperoleh kekuatan, penghiburan, dan segala sukacita kehidupan. Oleh sebab itu, marilah kita mengucap syukur untuk Sang Benih, yaitu Yesus Kristus yang rela jatuh ke tanah untuk membawa berkat bagi semua bangsa. Marilah kita terus menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang tanpa membeda-bedakan. Kekuatan dan sukacita dari Tuhan kiranya beserta.
Mau berkorban demi sesama. Refleksi pagi 932. Apa maksud Yesus tentang benih yang haruslah jatuh ke tanah untuk dapat menghasilkan banyak buah? Ini maksud Yesus yang terungkap di Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara-saudara, benih yang jatuh ke tanah rupanya terkait dengan sikap tidak mencintai nyawa sendiri di dunia ini yang ditunjukkan dengan kerelaan untuk berkorban bagi orang lain karena seseorang menyadari akan misi kehidupannya. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib demi dosa manusia adalah benar-benar merupakan contoh nyata dari gambaran benih yang jatuh ke tanah. Saudara-saudara, menjadi benih yang jatuh ke tanah, yaitu menjadi seseorang yang rela berkorban bagi orang lain, adalah sikap yang diteladankan Yesus Kristus sendiri. Sikap mau berkorban seperti itu tentulah tidak mudah terjadi di tengah-tengah dunia yang sibuk mencari kepentingan diri sendiri saja. Meskipun demikian, bagi pengikut Kristus yang benar-benar mau menyerahkan diri untuk melayani dan mau mengikuti jejak Kristus, Roh Kudus pastilah akan menolong dan memampukannya untuk membawa berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama belajar untuk menyandarkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Janganlah sampai kita ikut terhanyut oleh derasnya aliran arus dunia. Marilah kita teguh dalam Kristus saja. Tetap setia melayani Kristus. Refleksi pagi 933. Bila seorang melayani Kristus, apa yang akan terjadi dalam hidupnya? Mari dengar perkataan Kristus di Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudara, menjadi tugas dari setiap pelayan Kristus untuk mengikut Kristus kemana saja Kristus berada, tidak hanya dalam kesukacitaan dan kemuliaannya, tetapi juga dalam penderitaannya. Di dalam totalitas komitmen melayani Kristus seperti inilah, Kristus menjanjikan bahwa orang percaya akan dihormati Allah Bapa. Betapa luar biasanya janji ini. Dihormati Allah karena melayani Kristus adalah lebih utama dari segala kehormatan yang ada. Saudara-saudara, di dalam kehidupan orang Kristen di masa sekarang ini, tawaran dunia dengan segala janji-janji yang menarik hati merupakan tawaran yang tidak mudah diabaikan. Tawaran ini bisa berupa tawaran kekuasaan, tawaran kekayaan, tawaran untuk menjadi terkenal, dan banyak tawaran-tawaran lain yang menggiurkan hati. Meskipun demikian, tawaran untuk menjadi pelayan Kristus seharusnya tawaran yang paling luar biasa karena kita akan dihormati Allah Bapa. Oleh sebab itu, marilah kita tetap setia melayani Kristus senantiasa, baik dalam kemuliaan maupun dalam penderitaan. Melaluinya, kita akan mendapat perkenanan Allah Bapa dan memperoleh kehormatan kekal yang sejati. Ayolah kita tetap setia.
Yesus Kristus, Sang Jalan Keselamatan. Refleksi pagi 934. Apa yang Yesus pergumulkan di Yohanes 12 ayat 27 dan 28 menjelang saat penderitaan dan kematiannya? Ini dia. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Saudara-saudara, Yesus sadar betul bahwa saat penggenapan misi keselamatan Allah melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib sudah dekat. Melalui jalan yang sulit ini, Allah Bapa yang telah memuliakan Yesus Kristus sejak dari mulanya akan memuliakan Yesus pula sampai selama-lamanya. Kristus memang jalan keselamatan yang disediakan Bapa bagi manusia. Saudara-saudara, jalan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus adalah merupakan penggenapan janji Allah yang telah diberikan Allah sejak manusia jatuh dalam dosa. Janji keselamatan melalui pengorbanan Kristus Sang Mesias ini terjalin rapi dalam aliran sejarah di Perjanjian Lama dan kemudian digenapi di Perjanjian Baru melalui kedatangan Yesus Kristus. Allah Bapa telah menjalankan rencana agung ini karena terdorong oleh kasih-Nya yang begitu besar pada dunia ini. Oleh sebab itu, marilah kita sambut karya Allah melalui pengorbanan Kristus ini dengan memanjatkan puji syukur hanya kepada Allah saja. Marilah kita hidup dalam keselamatan Allah ini. Ayo tetap teguh dalam keyakinan iman ini. Ayo